Mas Bagus kemana ya? Kok jam segini masih belum datang? Apa aku telepon lagi aja ya? Kok nggak diangkat-angkat sih? Mas Bagus, angkat dong. Ya udahlah, biar nungguin sini aja dah. Lama banget Mas Bagus mana nih? Mana aku capek. Udah jam berapa dari tadi nungguin? Lama banget. Capek aku sampai nunggunya. Mbak, sendirian di sini? Udah tahu sendirian masih nanya-nanya. Kan saya tanya baik-baik, Mbak. Ngapain sih Mas ini? Udah nggak kenal. Emang Mbak nggak takut apa? Sendirian tempat sepi kayak gini? Enggak. Padahal di sini rawan loh, Mbak. Nggak takut. Entar lagi cowok saya juga udah datang. Ngapain takut? Oh, Mbaknya lagi nunggu cowoknya ya? Ya iyalah. Tapi saya sarankan, Mbak, di tempat ini rawan begal. Begal, pasti kamu ya komplotannya. Ya enggak lah, Mbak. Kalau saya memang komplotannya, enggak mungkin lah saya ngasih tahu sama Mbaknya. Udahlah. Kamu ngapain sih? Orang nggak kenal lagi. Sok-sok kenal aja kamu itu sama aku. Ya bukannya gitu, soalnya Mbak kan cewek sendirian di sini, apalagi di tempat sepi, Mbak. Ya, terus kenapa? Bukan urusan kamu. Ya sebagai cowok kan harus bisa menjaga wanita. Menjaga. Penampilanmu aja kayak gini mau jaga wanita. Loh, emang kenapa sama penampilanku, Mbak? Emang penampilanku sehari-hari yang kayak gini? Kamu nggak ngaca emang? Hah? Kamu kayak preman tau nggak? Enggak sih, Udah Mbak, celananya biasa sobek-sobek aja. kayak gitu. Awas ya, ntar lagi kalau cowokku udah datang aku gaduin kamu. Tuh, tapi niatku kan untuk jagain Mbak karena di tempat sepi kayak gini, Mbak. Udahlah, mau jagain aku gimana? Udah deh, mending kamu pergi aja deh. Sok ngejagain orang. Ya enggak, Mbak, soalnya tempat sepi. Karena saya tahu daerah sini nih rawan memang. Mbak nih sendirian apalagi bawa barang-barang berharga kayak mas-masan, HP Mbak bagus. Alah, sok-sokan ngejagain orang. Udah deh, perasaan dari tadi kamu ngerocos aja. Apa jangan-jangan kamu modus ya kayak gini ya? Ya enggak lah, Mbak, sekarang kan bulan Ramadan. Duh, penampilannya aja kayak gini. Kamu tuh preman, tahu nggak? Nggak usah sok jaga-jagain orang. Memang kalau pakaian kayak gini preman gitu ya? Ya iyalah. Enggak, saya berpakaian kayak gini memang sehari-hari. Sehari-hari kamu berarti kayak gini. Berarti kamu itu perampok di sini. Ya enggak juga, kan bisa kayak gini. Bentar. fashion. Kamu tadi bilang kalau di sini tuh rawan rampok kayaknya. Apa jangan-jangan kamu ya jadi komplotannya juga ya? Saya ngomong gitu karena saya tahu daerah sini, Mbak. Udah deh, mending kamu pergi aja. Dasar preman kampungan. Soalnya Mbak wanita sendirian di sini. Alah, udahlah, pergi aja deh. Sudah tadi sayang? Iyalah, dari tadi aku nungguin kamu. Lama banget sih kamu. Emang dari mana? Biasa, tadi masih nambah angin. Ya tapi lama banget, Mas. Ya maaf deh. Kamu tahu nggak? Nih, preman kampungan ini dari tadi goda-goda aku. Mas, Bukan, Mas. Tadi saya jagain pacar Mas ini karena Alah, ini rawan Modus yang, begal, modus nih, Mas. modus. kamu sok-sok jagain pacar saya. Saya aja bisa kok jagain dia. Ya. Gak usah lewat kamu. Ya tadi soalnya sendirian. Di sini kan rawan gitu, Udah Mas. yang dari tadi dia sok modus, sok ngejagain aku. Emang siapa dia? Jangan-jangan kamu suka sama pacar saya ya? Tidak, Atau Mas. enggak kamu mau merampok pacar saya? Tidak, saya
tadi niat untuk jaga Mbak ini karena sendirian di tempat sepi. Udah kamu jangan sok baik. Kamu dari penampilannya aja sudah sepertinya serem banget. Kalau untuk masalah kostum, ya memang keseharian saya kayak gini mas. Enggak, tetapi saya nggak akan macem-macem. Udahlah Mas, kalau namanya preman tuh ya tetap preman. Kalau saya ya kalau berpenampilan seperti ini nih ya kebanyakan biasanya sih orang nakal. Ya untuk saya tidak mas. Saya juga punya teman seperti kamu mas. Iya kan semua orang tidak sama mas. Mungkin kalau yang berpenampilan kayak gini juga mungkin orang nakal, tetapi kalau saya tidak. Saya hanya mengikuti Alasan. Emang seperti itu ya, orang nakal tuh gak Pasti gampang. dia nih punya komplotan di sini yang. Ya pastinya lah, kalau orang seperti ini nih pasti punya komplotan. So, Tidak mas, jaga-jagain orang. saya tidak mempunyai komplotan begal atau apa. Ngapain kamu pakaian seperti ini kalau sendiri? Kan Ya. nggak mungkin sendiri, biasanya Ya komplotan. tidak, saya kan memang kesehariannya memang seneng pakai baju-baju kayak gini gitu kan. Kalau memang kamu bukan begal, ngapain kamu dari tadi goda-godain aku? Saya kan nggak godain Mbak. Tadi saya bilang kalau saya mau jagain karena Alah, jagain, sok jagain. Pindah. Yaudah yang kita pergi aja yuk. Daripada ngurusin mereka, ini kita jalan aja. Dasar preman. Ya udahlah yang kita pergi. Dasar preman kampungan. Padahal niatku untuk membantu menjaga Mbak itu, tetapi kok pikirannya pasangan itu gitu ya. Padahal bulan Ramadan. Ya udahlah, aku lanjut ke rumah temanku. Loh, ini dompet siapa ya? Jangan-jangan dompet Mbak itu. Pasti ntar bingung Mbak itu sama dompet ini. Aku takut untuk ya membukanya. Nanti ada uangnya. Tetapi gimana ya? Aku mau mengembalikan dompet ini. Kalau nggak saya buka, kan pasti ada di dalam alamatnya. Ya sudahlah, bentar lagi kalau sudah nyampe rumah aja. Ya udah, aku lanjut ke rumah temanku dulu deh. Akhirnya udah nyampe juga yang. Sudah, kita masuk aja ke dalam. Ya udah yuk, kita masuk aja yuk. Capek ya, panas banget tadi. Kemana? Ya, kamu sama si preman itu dari tadi diapain aja? Aduh, kamu tahu nggak yang dari tadi dia nanya-nanya nggak jelas gitu sama aku. Mau kemana Mbak? Yang itulah, yang inilah. Sampai risih banget aku dengernya tuh. Itu aja, tadi aku sudah hampir emosi sama si dia. Ya, untung aja kamu nggak datang lebih awal. Kalau emang kamu datang lebih awal, pastinya kamu marah juga ya. Emosi tuh, pikiranku sama orang Oh itu. ya, kamu ngomong-ngomong nggak lapar nih? Aku kan puasa. Iya kan, bentar lagi mau udah buka. Apa kita pesan online aja? Gak enak. Bawa pesen online, mending kita ngabuburit aja yuk. Ya udah. Ntar ya yang aku ngecek dompet dulu. Sudah. Bentar. Kok Kenapa? nggak ada ya? Perasaan aku tadi bawa dompet deh ya? Gak ada apanya. Aku tadi bawa dompet kan, kita kan udah rencana mau keluar. Lah, kok nggak ada tiba-tiba di tas aku? Jangan-jangan dompet kamu ketinggalan nanti di rumahnya. Nggak mungkin, bener-bener aku udah bawa dompet itu. Terus hilang di mana ya? Mana ya? Apa jangan-jangan diambil si preman tadi itu ya? Jangan-jangan si preman itu punya hipnotis. Mungkin Jangan-jangan ya. kamu dikena hipnotis sama si dia. Lah, buktinya aja dompetku bisa nggak ada. Bener-bener udah jelas aku bawa dompet tadi.
Ya pastinya si preman itu. Ya sudah, kita cari Mana? si preman itu. Apa kita amperin lagi? Ayo. Awas kamu, kalau emang bener-bener dia yang ngambil, yang kita laporin aja ke polisi. Sudah. Di mana ya alamat Mbak ini? Saya mau mengembalikan ini dompetnya. Susah ini. Loh, kayaknya itu Mbak yang tadi pakai baju warna merah muda. Nah, kebetulan nih bisa langsung berikan ini dompetnya. Mbak. Nah, ini nih Ini kan orang yang pencurinya kita cari. nih. Pasti dia Tunggu. nih yang udah ngambil dompetku. Ini dompet kamu. Bener kan ya? Dia Mana. Kamu ambil dompet ini ya? Enggak Mas, tadi saya menemukan dompet ini waktu Mbaknya sendirian itu. Kamu nih alasan. Mas kok sampai segitunya sih? Lah, Ya kamu emang kan kenapa? curi dompetku. Kan kamu curi dompet pacar saya. Padahal saya dari tadi niat untuk mengembalikan itu. Saya sudah cari kemana-mana alamat Nah, itu. Alasan deh, alasan. Paling kamu kebetulan aja ketemu kita-kita. Coba lihat dulu dalam dompetmu ya. Jangan-jangan sama si Nanti preman ini uangnya diambil. ATM-mu ada nggak? Ada sih. Saya tadi memang membuka dompetnya untuk lihat KTP-nya si Mbak. Udahlah, kamu jangan sok baik. Kamu nih dari tampilannya tuh preman. Jangan sok-sok baik di depan kita. Mas, saya kalau nggak ada niatan baik, nggak mungkin saya mencari alamat Mbak ini. Alah, kebetulan aja kamu. Coba kalau nggak ketemu kita-kita, pasti uangku udah diambil sama kamu, udah dikuras habis. Lah, coba logika aja Mbak. Kalau misalkan saya tadi waktu di sini ketemu sama Mbak, saya lari kenapa? Alah, Malah saya nyamperin Mbaknya kan. maling ya maling mas. Gak usah ngelak. Saya harus ngomong gimana? Memang penampilan saya kayak gini. Percaya Memang nggak? kayak Percaya nggak yang preman. Tetapi saya berpenampilan kayak gini, saya ini kontraktor Mas. Saya ini kerjanya di lapangan. Wah, kontraktor yang pengangkut tanah itu. Bukan Mas. Tetapi kontraktor itu yang itu apa? kerja di lapangan, yang apa ya, proyek-proyek gitu. Saya yang menangani semuanya gitu. Apaan? Dia kan punya komplotan yang pastinya dia modus tadi tuh. Percaya kan? Kita nggak bakalan percaya. Dia kan preman mas. Mau membuktikan apa dia? Orang udah jelas-jelas udah ngambil dompet aku. Ya Mbak, memang tadi saya yang menemukan dompet Mbak, nggak ada saksi mata yang melihat saya. Preman-preman kampungan kayak. Ya kayak saya bingung juga Mbak, Mas yang mau menjelaskan kalau memang dompet itu jatuh dari tasnya Mbak. Apalagi sekarang bulan Ramadan, saya sendiri puasa, ngapain saya mau bohong? Kan saya tadi sudah bilang, ngapain saya harus mencari alamat Mbak untuk mengembalikan dompet itu. Kalau kamu mencari alamat pacar saya, kamu bukan di sini. Rumahnya tuh di kompleks sana. Di sini nih rumah saya. Iya, kan saya kebetulan saya lewat sini, terus ketemu Mbak sama Masnya, ya akhirnya saya samperin. Dan akhirnya kalian apa? Kalian malah menuduh saya yang saya perampok, yang saya begal. Itu tidak ada di kamus saya, Mbak, Mas. Tunggu. Sepertinya Mas preman ini bener juga. Kalau dia memang punya niatan jahat, ya dompet kamu gak bakalan dikembalikan sama Mas ini. Iya juga sih. Buktinya aja uang sama ATM-ku masih utuh ya. Ya itu. Ternyata Mas ini baik ya. Apa kita minta maaf aja? Ya sudah, kita minta maaf aja.
kita kan sudah nyangka Mas ini yang enggak. Yaudah kamu aja deh Mas. Ntar aku nyusul minta maafnya. Iya Mas. Dari perkataan sampean dari tadi saya percaya kok. Iya Mas, kita udah percaya kok. Kalau Tapi kalau dari segi pakaian pakaian sih kamu tuh kayaknya nggak meyakinkan. Iya, kalau memang ngelihat dari penampilan saya memang kayak preman, karena saya kan kerja di ini proyek, jadi kontraktor gitu. Masa harus pakai pakaian rapi, dan ya keseharian saya pakaiannya kayak gini. Ya udahlah Mas, kalau gitu kita berdua minta maaf ya. Nah, kalau masalah Mas. itu kan memang kalian ya nyangka saya preman, jadinya mempunyai pikiran jelek. Ya soalnya dari segi penampilannya sudah beda Mas. Ya, tetapi saya ingatkan kepada Mas, ya meskipun Mas ketemu sama preman, entah itu bukan preman, Mas nggak boleh membedakan kayak gitu. Karena preman itu belum tentu hatinya ya jahat. Ada preman yang baik, ada yang jahat. Ya kalau di kamus saya mending jadi mantan preman daripada mantan kiai. Ya udahlah kalau gitu, Mas dan Mbak, ini jadikan pelajaran ya. Jangan pernah Iya, Mas. melihat orang karena penampilan preman atau apalah ya. Kan belum tentu penampilan kiai hatinya baik, ya kan? Ya Nah, kayak ha. saya berpenampilan preman, tapi saya bisa mengembalikan harta Mbak kan, dompet Mbak. Ya udah kalau gitu terima kasih banget ya Mas, Udahlah. udah ngembaliin dompetku. Ya udah Mas, kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya saya pamit pulang. Ya, Mas. Assalamualaikum. Ya apa Mas? Enggak, sebagai permintaan maaf saya, ini aku ada sedikit buat Mas. Mungkin Udahlah. berguna. Udahlah Mbak, nggak usah. Mbak kasihkan kepada orang yang lebih Udah, membutuhkan nggak apa-apa. aja. Mas kan udah bantuin saya. Saya sudah cukup kok. Udahlah. Saya tulus dan ikhlas mengembalikan dompet Mbak. Itu kan memang hamba. Ya udahlah. Mari Mas Mbak ya. Ya udah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Mas.